Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, marilah kita meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya sampai dengan detik ini Allah masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas ataupun kegiatan ibadah kita pada hari yang berbahagia ini, yaitu insya Allah setelah selesai membacakan rukun doa al-khatmah, kita akan melaksanakan sholat Jumat 2 rakaat secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai, dan menerima semua amal kebajikan kita. Banyak saudara-saudara kita yang di luar ingin ikut bersama dengan kita melaksanakan sholat Jumat pada hari yang berbahagia ini. Akan tetapi barangkali mungkin banyaknya kendala ataupun halangan, ada yang sakit, ada yang musafir, dan lain-lain sebagainya. Justru itu, marilah kita termasuk orang yang beruntung dan kita tingkatkan terus ketakwaan kita dan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga halnya, marilah selalu kita sampaikan salam salam kepada Rasulullah SAW yang telah mengajarkan kita kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, sehingga kalimat tersebut tetap terpatri dalam hati sanubari kita sampai dengan akhir hayat kita, dan janganlah kita kendur-kendurkan ataupun janganlah kita pelesetkan. Tetap itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Banyak referensi-referensi ataupun buku-buku atau kitab-kitab yang kita baca, di mana tatkala seorang hamba itu yang pertama adalah umat Rasulullah SAW, kalaulah ia mengucapkan kalimat tersebut ataupun kalimat tersebut di waktu akhir hayatnya ataupun meninggalkan dunia ini, dia adalah akan mendapat surga yang dicita-citakan seluruh umat Islam di permukaan bumi ini. Hadirin kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang berbahagia, telah menjadi suatu tradisi kepada kita. Yang pertama sekali adalah umat Islam itu sendiri, di mana tradisi kita itu adalah dari 12 bulan Hijriah itu ada beberapa bulan di situ yang kita istimewakan, yaitu mulai daripada umpamanya bulan Muharram, kemudian juga ada bulan Rajab, kemudian ada bulan Sa'ban, kemudian juga ada bulan Ramadan. Dan juga tidak kalahnya 8 bulan yang lain, umpamanya seperti Rabiul Awal, di situ adalah terjadi peristiwa yang sangat besar, yaitu kelahiran Rasulullah SAW. Akan tetapi bulan yang saya sebutkan tadi, mulai daripada bulan Muharram, di situ juga ada peristiwa yang sangat besar. Kemudian juga ada di situ ada bulan Rajab, juga peristiwa yang sangat besar, di mana di situ adalah Isra Mi'rajnya daripada Rasulullah SAW. Tatkala kita membaca referensi bahwa Isra Mi'rajnya daripada Rasulullah SAW itu adalah penjemputan sholat yang 5 waktu yang kita laksanakan pada saat sekarang ini. Kemudian juga ada bulan Sa'ban, kemudian diapit oleh bulan Ramadan itu sendiri. Juga di bulan Sa'ban itu banyak sekali peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa terjadi di dalamnya. Tetapi karena bulan ini adalah sering dikatakan juga itu adalah bulan terjepit, sehingga banyak yang terlupakan oleh kita. Apa sesungguhnya yang terjadi pada bulan Sa'ban tersebut? Karena dia itu terjepit, sehingga kalau bulan Rajab itu adalah Isra Mi'raj, kemudian kalaulah misalnya bulan Ramadan itu adanya Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Itu yang kita, karena peristiwa-peristiwa besar itu adalah kadangkala kita terlupakan di dalam bulan Sa'ban ini. Untuk memuliakan, karena kadang kelupaan kita untuk memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bulan Sa'ban itu adalah memberikan suatu 3 kejadian yang sangat luar biasa. Ada 3 kejadian di situ yang terjadi. Allah itulah caranya untuk memuliakan daripada bulan Sya'ban tersebut. Apa yang pertama? Kejadian ataupun peristiwa yang sangat besar pada bulan Sya'ban itu, seperti ayat yang saya bacakan tadi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Itu peristiwa yang sangat luar biasa. Itu di situ adalah di mana Allah Subhanahu wa taala dan malaikat bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman juga bersalawat juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru itu karena Allah telah mengajarkan kita, Allah telah mencontohkan kepada kita dan para malaikat telah mencontohkan kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Janganlah kita anggap remeh ataupun kita anggap enteng. Jangankan kita, Allah Subhanahu wa taala dan malaikat telah memberikan contoh kepada kita bahwa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sangat penting. Tatkala kita berdoa kepada Rasulullah ataupun salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di situ banyak syafaat. Lebih-lebih barangkali kita selasa telah sama-sama membaca referensi bahwa dalam referensi tersebut tatkala nanti di hari pertimbangan ataupun hari akhir nanti Rasulullah SAW akan membantu daripada umatnya itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang salat itu adalah yang pertama sekali disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat itu ada di situ 3. Yang pertama sekali Allah menyampaikan salawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian juga malaikat menyampaikan juga salat kepada Rasulullah SAW. Kemudian orang-orang yang beriman mulai dari masrik sampai dengan ke maghrib, mereka itu juga adalah bersalawat kepada Rasulullah SAW. Itu kejadian yang pertama di bulan Syaban ini. Kemudian ada juga lagi yang kejadian yang kedua? Apa kejadian yang kedua? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu peristiwa yang kedua. Allah Subhanahu wa taala cara memuliakannya daripada bulan Syaban itu menurunkan surat Al-Baqarah ayat 183 yang tak lain di kuping kita. Apabila sudah mendekati seperti ini bulan Ramadan ataupun tatkala bulan Ramadan, inilah ayat yang diulang-ulang oleh para ulama kita, para tengku-tengku untuk memberikan nasihat-nasihat kepada kita. Jadi di dalam menurut Abu Zakaria An-Nawawi bahwa perintah puasa itu adalah turun pada saat 2 Hijriah, kepindahan daripada Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah. Kemudian juga menurut beliau ini ataupun Abu Zakaria An-Nawawi ini, dia bercerita bahwa Rasulullah SAW selama hayatnya bahwa Rasulullah telah melaksanakan daripada puasa itu selama 9 tahun lamanya. Dari 9 tahun lamanya itu keterangan-keterangan ataupun referensi juga yang kita membacanya bahwa di situ Rasulullah pernah melaksanakan bulan suci Ramadan itu ataupun berpuasa pada bulan Ramadan itu adalah 29 hari lamanya. Justru itu kadang-kala saat sekarang ini terjadi perbedaan antara satu dengan yang lain, antara ormas yang satu dengan ormas yang lain. Akan tetapi marilah kita mengikuti daripada sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kita. Terjadinya perdebatan ataupun perbedaan di antara kita itu adalah menjadi hikmah kepada kita umat Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian juga ada referensi-referensi yang kita baca bahwa sebelum bulan suci Ramadan itu ada beberapa hal ataupun ada sunnah-sunnah yang diajarkan ataupun yang disuruh oleh Rasulullah SAW untuk menyambut daripada bulan suci Ramadan itu. Yang pertama sekali kata Rasulullah SAW melalui sahabat, yaitu sunnah sebelum melaksanakan daripada bulan suci Ramadan itu, yang pertama tadi kita telah dilatih pada bulan Sya'ban. Pada bulan Sya'ban ini yaitu banyak cerita-cerita ataupun referensi juga bacaan-bacaan yang kita baca bahwa pada bulan Sya'ban ini sebagai pengantar ataupun sebagai basic. Makanya justru itu kita disunnahkan untuk memperbanyak puasa pada bulan suci, pada bulan Sya'ban ini, sehingga kita telah menjadi kebiasaan pada bulan suci Ramadan itu bukanlah suatu tugas ataupun beban, akan tetapi itu adalah menjadi konsumsi ataupun makanan kita sehari-hari. Apa yang pertama yang disuruh oleh Rasulullah SAW melalui para tabi'in, itu yang pertama adalah disampaikan kepada kita semua, kesemuanya, coba bayar utang katanya. Bayar utang yang pertama. Sunnah melaksanakan menyambut daripada bulan suci Ramadan itu yang pertama itu adalah bayar utang. Utang apa itu? Utang puasa, bukan utang uang.
bukan uang beras ataupun yang lain, tetapi utang puasa. Yang mana utang puasa itu tatkala mungkin sebelumnya ataupun tahun yang lalu atau tahun sebelumnya ada puasa yang tinggal, apakah kita sakit ataupun lain sebagainya, itu harus kita selesaikan semuanya. Itu menurut daripada para tabi'in, ya, dari Rasulullah SAW. Kemudian apalagi sunnah yang kedua yang kita laksanakan itu adalah untuk bermaaf-maafan. Barangkali juga hadis ini ataupun yang ini sudah disampaikan kepada kita semua oleh ulama-ulama kita ataupun khatib-khatib sebelumnya, bahwa sebelum melaksanakan daripada bulan suci Ramadan itu sebagai sunnahnya bermaaf-maafanlah antara kaum muslimin, antara sesama kita, antara ayah ibu, antara anak dengan ayahnya, dengan ibunya, antara suami istri, dan juga sebagai pemimpin handai dan tolan dan sebagainya. Itu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW melalui para tabi'in. Kemudian apalagi yang kita laksanakan, yaitu untuk memperbanyak daripada baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu sebagai penghantar. Kalau dalam buku atau dalam kitab itu sebagai kata pengantarnya. Marilah kita membaca daripada Al-Quran. Kita perbanyak membaca Al-Quran. Timbul pertanyaan pada hari yang sangat berbahagia ini. Dari Muharram tahun 1444 Hijriah ini sampai dengan pada hari ini, sudah berapa kalikah tamat Al-Quran kita baca? Atau sudah berapa lembar lah kita baca? Kita tidak disuruh untuk menghafalnya, akan tetapi untuk membacanya. Bacalah sebanyak-banyaknya daripada Al-Quran itu menurut tabi'in dari Rasulullah SAW. Kemudian apalagi yang seterusnya, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala kita masuk kepada bulan suci Ramadan, insyaallah kita telah suci dan bersih untuk pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada cerita yang enak kita ketengahkan. Ada seorang laki-laki pada masa Rasulullah SAW. Laki-laki ini adalah dia itu tidak pernah melaksanakan daripada tugas-tugasnya sebagai dia itu seorang mukmin, sebagai dia itu adalah seorang muslim. Dia itu tidak pernah melaksanakan daripada tugas-tugasnya ataupun misalnya seperti sholat, kemudian puasa. Dia tidak pernah melaksanakan itu. Kemudian pada suatu ketika tatkala masuk bulan suci Ramadan, beliau ini betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan dirinya. Kemudian dia langsung ke masjid melaksanakan sholat dan lain sebagainya, puasa, membaca Al-Quran, sehingga dia itu adalah betul-betul bertaubat pada bulan Ramadan itu. Tetapi pada suatu ketika, tidak lama setelah itu, lelaki ini tadi meninggal dunia. Setelah dia meninggal dunia, bertemu dengan dalam mimpi, ini dalam mimpi ya, dalam mimpi bertemu dalam mimpi dengan seorang yang alim. Alim ini bertanya kepada yang si laki-laki yang sudah meninggal tadi, apa pertanyaan? Sangat sederhana. Kamu kenapa tidak melaksanakan tugas kamu sebagai umat muslim ataupun umat Islam pada saat sebelumnya, pada saat kamu di dunia? Tapi setelah kamu mau mati atau mau kamu meninggal itu, disitulah kamu melaksanakan segala-galanya. Apa jawab si laki-laki ini? Karena bulan suci Ramadan itu adalah bulan taubat. Pahalanya diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat ganda sampai dengan 100 ataupun 10 kali ataupun 27 derajat daripada salat-salat biasanya. Dan juga di situ ada satu malam yang sangat luar biasa yang sering kita dengar, adalah nuzul Quran ataupun turunnya daripada Lailatul Qadar. Jadi maksud daripada keterangan ataupun cerita yang sangat singkat ini bukanlah kita itu meremehkan daripada salat itu ataupun sebagai kita umat Islam itu untuk melaksanakan daripada tugas-tugas kita. Aja udahlah, dibilang Pak Haji kemarin itu katanya bulan puasa saja di situ kita beribadah. Bukan seperti itu. Akan tetapi yang dimaksud daripada cerita lelaki ini, bahwa sebelumnya itu kita telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada bulan suci Ramadan itu kita betul-betul menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita selesai daripada bulan suci Ramadan itu dan habis hari raya, kita itu adalah bagaikan seorang bayi yang baru lahir daripada rahim ibunya. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Kemudian yang terakhir adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 144,
di situ Allah berfirman. Di mana firman daripada Allah Subhanahu wa taala itu kita ambil kesimpulannya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sering mengadahkan tangannya ataupun mengangkat tangannya ke langit. Dia itu adalah berdoa. Rupanya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang tidak ketahui. Allah Subhanahu wa taala memang sudah mengetahuinya. Apa daripada kesimpulan ayat tersebut, surat Al-Baqarah 144 itu, bahwa rupanya sebelumnya itu kiblat kita itu adalah ke Masjidil Aqsa, yang sering kita dengar sekarang adalah di Madinah, di Palestina gitu maksudnya, bukan Madinah, di Palestina. Jadi disitulah Rasulullah SAW itu berdoa, kemudian karena Allah Maha mengetahui segala-galanya, terakhir daripada pengertian daripada ayat tersebut, palingkanlah mukamu ya Rasulullah kemana yang engkau sukai. Jadi yang pertama itu, kalaulah kiblat umat Muhammad itu ke Masjid Al-Aqsa ataupun ke Palestina pada bulan puasa itu juga, karena Allah memuliakan daripada bulan Sya'ban itu, memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk kita itu berkiblat kepada Masjidil Haram sampai dengan saat ini. Jadi begitulah peristiwa-peristiwa cara Allah untuk memuliakan daripada bulan Sya'ban itu. Justru itu pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menghimbau kepada kita semua, tidak lama lagi kita akan melaksanakan daripada bulan suci Ramadan. Dan marilah kita berbanyak, masih ada kesempatan kepada kita, walaupun ini sudah akhir Sya'ban, marilah kita masih ada kesempatan kita untuk banyak berdoa, berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga memperbanyak puasa-puasa sunat, sehingga kita terbiasa pada saat nanti bulan suci Ramadan lebih kurang 2 minggu lagi. Hadirin kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan mengingatkan kita semuanya apa-apa yang telah saya ceritakan tadi. Yang pertama sekali adalah untuk mengingatkan kita pelaksanaan bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, tidak lama lagi, lebih kurang 2 minggu lagi, ataupun 23 Maret 2023. Hadirin kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang berbahagia, marilah kita masuk kepada rukun 2 al-khutbah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.